Salam jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Mika pasal 5 ayatnya yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kristus yang dinantikan. Jemaat yang terkasih, kita tidak tahu secara pasti bagaimana bangsa Yehuda pada waktu itu memahami janji yang diucapkan oleh Nabi Mika tentang pemulihan oleh Sang Mesias. Raja Israel akan datang, dan siapa Raja Israel yang pantas untuk menggenapi janji ini? Tentunya di antara mereka tidak ada sama sekali. Dua kerajaan ini bahkan pada akhirnya dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Apakah ketika mereka dikalahkan oleh musuh-musuh mereka, apakah janji Allah tidak tergenapi? Tentu tidak. Janji Allah melalui Nabi Mika memang dimaksudkan untuk sebuah masa depan yang jauh ke depan. Dan janji Allah melalui Nabi Mika ini tergenapi. Jemaat yang terkasih, Tuhan akan mengutus seorang raja dari keturunan Daud yang akan mengembalikan kejayaan bangsa Israel seperti dahulu kala. Sayangnya, ketika Kristus datang ke dunia untuk menggenapi janji ini, hati mereka terlalu gelap untuk memandang kepada Kristus. Karena apa? Karena mereka menantikan Mesias secara politik. Mesias yang akan meruntuhkan belenggu kejahatan, belenggu penjajahan oleh bangsa Romawi. Mereka tidak sadar bahwa sebenarnya Kristus ialah Mesias yang dijanjikan oleh Nabi Mika kepada mereka. Kristus yang datang bukan untuk mematahkan belenggu penjajahan dari bangsa Romawi, tetapi Kristus yang datang ialah Kristus yang akan mematahkan belenggu terberat dalam kehidupan manusia, yaitu dosa. Maka Kristus sudah mengalahkan musuh terkuat manusia, yaitu maut. Jemaat yang terkasih, dari firman Tuhan hari ini sebenarnya memberikan pengharapan yang teguh bagi kita. Apapun keadaan kita sekarang, kita masih ada harapan di dalam Tuhan. Kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Tidak peduli seberapa kecil kekuatan yang tersisa di dalam hidup kita. Ketika ada persoalan, Tuhan bisa memulai dari sana. Tuhan bisa memulai dari kekuatan kita yang terkecil. Jemaat yang terkasih, Bethlehem bukanlah satu kota yang besar, tetapi Allah bisa memulai pemulihan dari sana. Nabi Mika juga bukan berasal dari kota yang besar, tetapi dari desa kecil di daerah Gad. Tetapi Tuhan bisa menggunakan dia untuk menghiburkan umatnya. Daud juga dahulu kala bukanlah siapa-siapa. Ia hanya seorang gembala domba. Namun Tuhan justru memakai dia untuk membawa bangsa Israel kembali kepada kejayaan yang sesungguhnya. Jadi jemaat yang terkasih, sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk menolong kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, dari firman Tuhan ini, biarlah di momen-momen penantian akan Natal, di momen-momen minggu-minggu Advent, pengharapan kita kembali disegarkan. Dan penantian kita kepada Kristus yang akan datang kedua kali di dunia ini dikuatkan. Dan kita tetap yakin dan percaya bahwa Kristus pasti akan datang kedua kali. Kristus yang dinantikan oleh bangsa Israel di zaman Nabi Mika telah datang untuk menebus dosa-dosa kita semua. Maka Kristus yang sekarang juga yang sama yang kita nantikan untuk kedua kali datang ke dunia ini, pasti ia akan datang untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Kiranya renungan hari ini boleh menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati kami, biar kami boleh terus punya pengharapan di dalam Tuhan. Percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, bahwa Kristus yang kami nantikan pasti akan datang yang kedua kali bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.